Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin lak. Tekan apa? Babul istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul istihadati utawi iki kubab nerangaken istihadah. Wahya utawi kang aran istihadah iku adamu darah al khariju kang metu apa dam oleh metu li'illatin kerana anane penyakit metu min adnar rahmi saking pongkok saking pucuke kandungan ya, saking pucuke kandungan atau pojok kandungan. Fi ghairi ayyamil haidi oleh metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem liyane pira-pira dina haid wa ghairi ayyamin nifasi lan liyane pira-pira dina nifas. Di bab iki neraken istihadah. Istihadah itu nama darah al-khariju ya, yang keluar li'illatin karena apa? Penyakit. Jadi keluarnya bukan karena kebiasaan tapi karena ada penyakit atau ada keluhan, keluar dari adnar rahim, dari ujung kandungan. Di dalam hari-hari, bukan hari haid, keluarnya bukan di hari haid. Hari haid itu 1 hari 1 malam paling sedikitnya ya, paling banyaknya berapa? 15 hari, dan keluarnya setelah suci minimal 15 hari. Itu berarti ayyamul haid. Kalau istihadah bukan di hari itu, jadi bukan setelah suci 15 hari, atau bukan keluar dalam 1 hari 1 malam, atau bukan sampai 15 hari. Wa ghairi ayyamin nifas, dan di lain hari nifas. Kalau hari nifas itu keluarnya darah setelah melahirkan. Ini enggak setelah melahirkan. Tadi darah itu darah istihadah. Wa man utawi sapane wong sing terkena atau mengalami istihadah, perempuan itu disebut mustahadatun. Jadi mustahadah itu perempuan yang terkena apa? Istihadah. Waman utawi sapane wong iku kharaja metu sapa man anil istiqamati saking kenormalane, famustahadatun maka iku aran wong kang kena istihadah. Jawabul adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man kharaja 'anil istiqamah fa mustahadatun. Maka perempuan tadi yang mengalami keluar dari keumuman istiqomahnya, kebiasaan yang keluarnya darah di hari haid setelah nifas atau di hari nifas, ini kok bukan di hari nifas dan bukan di hari apa? Haid, maka perempuan itu disebut mustahadatun, yakni orang perempuan yang terkena apa? Mengalami istihadah, dan hukumnya seperti orang yang suci ya. Kalau mustahadah itu dihukumi seperti orang yang suci, ya wajib sholat dan sebagainya. Waswaruha utawi piro-piro maceme mustahadah, utawi piro-piro warnane mustahadah iku sabaatun anapitu, iku sabaatun anapitu. Li'annaha karena sak temene imro'ah atau mustahadah, li'annaha karena sak temene mustahadah, yani wong wadon perempuan yang mengalami istihadah iku imma mubtadi'atun, anakalane wong wadon kang nembe haid, iku imma mubtadi'atun, anakalane wong wadon kang nembe haid, mumayyizatun, tur kang bedaaken darah kuat lan darah kang lemah, kang apes. Au mubtadi'atun, atawa wong wadon kang nembe haid ghairu mumayyizatin, kang ora bedaaken darah kang kuat lan darah kang lemah. Wa imma mu'tadatun, lan anakalane wong wadon kang pernah haid, mumayyizatun, tur kang bedaaken darah kang kuat lan darah kang lemah, kang apes. Au mu'tadatun, atawa wong wadon kang pernah haid ghairu mumayyizatin, kang ora bedaaken darah kuat lan darah kang lemah. Dzakiratun, kang inget atawa eling sapa muqtadah li'adatiha maring kebiasaan haide muqtadah, li'adatiha maring kebiasaan haide muqtadah. Apa nih kodron ukurannya berapa hari dia ingat. Wawaktan lan apane waktu nih, dan waktunya mungkin di awal bulan atau tengah bulan, itu waktunya dia ingat, arane dzakirah. Au nasiyatun, atawa wong wadon kang kalen, jadi muqtadah sing ghairu maizah tapi nasiyatun, kang kelalen sapa muqtadah laha maring adatiha, laha maring adatiha, maring kebiasaan haid kelalen. Apa nih kodron ukurane, wa waktan lan waktune. Jadi lupa kebiasaan haidnya, baik ukuran biasanya berapa hari haidnya, di awal, tengah atau di tengah bulan, dia lupa. Namanya nasyah la li'adatiha atau laha qadran wa waqtan. Au dzakiratun, atawa kang inget sapa muqtadah lil qadri maring ukuran, yani ukurane haid. Dia ingat pada ukurannya haid, kebiasaannya dia haidnya berapa hari dia ingat. Dunal wakti, ora ingat waktu nih, tapi dia nggak ingat waktunya, di awal atau di tengah bulan dia lupa, tapi ingat ukuran haidnya berapa hari dia ingat. Au bil aksi, atau klan swalike dari dzakirah lil qadri dunal wakti, berarti ai dzakiratun lil wakti, watun kang eling atau kang inget lil wakti maring waktune haid dia ingat, dunal qadri ora eling atau ora inget ning ukurane, ora eling ning ukurane. Intaha wis rampung sapa ki musannaf. Jadi waswaruha sabaatun,
ada 7 macam bagian dari mustahadah. Perempuan yang mengalami mustahadah itu ada 7 macam. Yang pertama mubtadi'atun mumayyizah. Perempuan itu statusnya mubtadi'atun, baru pertama haid, mumayyizatun, dan dia membedakan darah kuat dan darah lemah. Artinya membedakan darah kuat dan darah lemah itu berarti darah yang keluar tidak satu macam. Ada darah yang kuat, ada darah yang lemah, maka disebut mumayyizah. Nah, ini perempuan yang baru pertama haid dan dia menemukan darah yang keluar, darah haidnya ada yang darah kuat, ada yang darah lemah. Au mubtadi'atun ghairu mumayyizah. Yang nomor 2 statusnya mubtadi'atun ghairu mumayyizah. Perempuan yang baru mengalami haid dan dia ghairu mumayyizah, tidak membedakan darah kuat dan darah lemah. Artinya berarti darah yang keluar itu satu macam. Kalau hitam-hitam semua, kalau merah-merah semua, atau lebih dari satu macam, cuman tidak memenuhi syaratnya tamyiz, ya. Nanti di belakang tentang syaratnya tamyiz dan tentang membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah. Nomor 3 mu'tadatun mumayyizatun. Perempuan mu'tadah itu perempuan yang sudah pernah haid, ya. Terus mumayyizatun, dan dia membedakan darah kuat dan darah yang lemah. Jadi darah yang keluar berarti lebih dari satu macam dan memenuhi syaratnya tamyiz. Nomor 4 mu'tadatun ghairu mumayyizatin. Perempuan yang sudah pernah haid tapi ghairu mumayyizah, tidak membedakan darah kuat darah lemah, artinya darah yang keluar tidak tidak lebih dari satu macam, ya. Kalau hitam semua kan warna darah, ada yang hitam, nanti di belakang merah, terus merah ke kuning-kuningan, kuning dan keruh, ya. Ini warna darah satu macam atau sifatnya satu macam, maka disebut perempuannya ghairu mumayyizah. Itu tadi nomor berapa? Nomor 4, ya. Lah nomor 4 ini ada beberapa macam. Nomor 4 ini ada 3 macam. Yang 3 macam dari bagian nomor 4, dzakiratun li'adatiha qadron wa waqtan. Jadi perempuan yang muqtadah yang ghairu mumayyizah, yang sudah pernah haid tapi tidak membedakan darah kuat darah lemah, artinya keluarnya darah tidak lebih dari satu macam atau lebih dari satu macam tapi tidak memenuhi syaratnya tamyiz. Ada yang dzakirah, ingat, li'adatiha qadron wa waqtan. Dia ingat kebiasaan haidnya, secara ukuran haidnya dia ingat berapa hari biasanya haid, 5 atau seminggu haidnya dia ingat. Terus dia ingat juga waktunya haid, waktunya biasanya di awal atau di tengah bulan dia ingat. Ini namanya berarti mu'tadatun ghairu mumayyizatin dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Terus nomor 5 nasiyah au nasiyatun, berarti mu'tadatun ghairu mumayyizatin nasiyatun laha qadran wa waqtan. Perempuan yang sudah pernah haid, ya, yang tidak membedakan atau enggak menemukan darah kuat dan darah lemah, tapi dia nasiyah, lupa kebiasaan haidnya dia secara ukuran dan secara waktunya. Nomor berapa tadi? 5. Yang nomor 6 dzakiratun lil qadri, berarti mu'tadatun ghairu mumayyizatin dzakiratun lil qadri dunal wakti. Perempuan yang pernah haid dan tidak menemukan darah kuat dan darah lemah,
dia ingat pada kebiasaan haidnya, cuman ukurannya saja, tidak ingat waktu haidnya. Ya, itu nomor berapa? 6. Yang ketujuh aubil aksi, kebalikan dari yang nomor 6, yaitu aida kirotun lil wakti dunal qadri. Perempuan yang pernah haid dan ghairu mumayyizah tersebut, dia ingat pada waktunya saja, tapi tidak ingat ukuran haidnya berapa hari. Itu namanya dzakirah lil wakti dunal qadri, ya. Itu 7 macam dari apa? Macam mustahadah. Yang pertama apa? Ayo bareng. Mubtadi'atun. Terus kedua mubtadi'atun ghairu mumayyizatin. Ketiga mu'tadatun mumayyizatun. Yang keempat mu'tadatun ghairu mumayyizatin. Yang kelima itu nyambung, ya. Jadi mu'tadatun ghairu maizah, yang dzakiratun li adatiha qadron wa waqtan. Itu nomor berapa? Nomor 4 atau 5? 4 ya. Terus yang kelima apa? Nasiyah, berarti mu'tadatun ghairu mumayyizatin nasiyatun laha qadron wa waqtan. Jadi kebalikan dari nomor 4, lupa ukurannya dan lupa waktunya, ya. Nomor 6 mu'tadatun ghairu mumayyizatin dzakiratun lil qadri dunal waqti. Yang ketujuh mu'tadatun ghairu mumayyizatin dzakiratun lil waqti dunal qadri. As-suratu al-ula, utawi contoh al-ula kang kawitan. Hiya utawi as-surah al-ula iku al-mubtadi'atu wong wadon kang nembe haid. Ai mabtada'a, tegese olehe ngawiti ha ing imro'ah wong wadon apa adamu darah. Jadi mubtadi'ah itu artinya perempuan yang ibtada'ah adam, baru pertama mengalami haid, disebut mubtadi'atun. Ini penting karena nanti status ini penting pengaruh dengan hukumnya dia haid yang mana, yang istihadah yang mana, itu pengaruh dengan statusnya, apakah mubtadi'ah yang mumayyizah atau mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Al mumayyizatu kang bedaaken darah kuat lan lemah. Wa ya utai mumayyizah iku allati wong wadon taro kang ningali sapa allati qawiyan ing darah kang kuat wa dhaifan lan darah kang apes. Contone kal aswadi, kaya darah kang warna hitam, kang warna ireng, warna hitam, wal ahmari lan darah kang warna abang. Iki ada darah yang keluar kok warnanya hitam dan warna merah. Fadhaifu mangka utawi darah kang lemah, kang apes, yaitu darah merah. Ini kalau hitam dengan merah berarti yang lemah adalah merah. Yang kuat, yang qawi adalah yang aswad, yang hitam. Wa intola senajan suwe opo dhaif. Suwe tegese lama keluarnya darah. Iku istihadatun, aran darah istihadah. Maka yang warna merah di sini karena dihukumi dhaif, ya, dihukumi dhaif karena bersamaan dengan hitam. Jadi nanti tidak selalu warna merah itu dhaif terus, ya.
tergantung bersamanya darah apa warnanya gitu. Ketika warna merah darah yang keluar warna hitam dengan merah, yang kuat adalah yang hitam, yang merah adalah dhaif. Lah ini walaupun darah yang dhaif itu lama sampai 20 hari atau 30 hari, maka semuanya adalah darah istihadah. Wal qawiyyu utawi darah kang kuat iku haidun aran darah haid. Maka yang qawi di sini berarti warna hitam itu adalah darah haid. Yang merah adalah darah istihadah. Cuman bisyarti Allah yang kusok lawan syarat yang tak ora kurang, bisyarti Allah yang kusok lawan syarat yang tak ora kurang, opo al qawiyyu darah kang kuat ora kurang an aqallil haidi saking luwih setitiki haid. Syarat pertama ini namanya syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang pertama, darah yang kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Aqallul haid itu 1 hari, paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Wa alla ya'buro. Syarat kedua, wa alla ya'buro. Lan yen ta orang lewati opo al qawiyyu aktsarahu ing luweh akeh-akeh haid. Syarat kedua, darah yang kuat tersebut keluarnya enggak sampai melebihi paling banyaknya haid. Paling banyaknya haid berapa? 15 hari. Maka darah yang kuat itu tidak sampai melebihi 15 hari. Syarat ketiga, wa alla yang kusok lan yenta ora kurang opo adhaifu darah kang lemah ora kurang an aqal tuhri saking luwih setitike masa suci. Syarat ketiga, darah yang dhaif keluarnya itu enggak kurang dari paling sedikitnya masa suci. Berapa paling sedikitnya masa suci? 15 hari. Berarti darah yang dhaif keluarnya minimal 15 hari. Ya, lebih ya atau lebih dari 15 hari. Syarat keempat, wa ayyakuna lan yen ta'ana opo ad-dhaif iku wilaan kelawan nuli-nuli. Iku wilaan nuli-nuli. Iku wilaan nuli-nuli. Nuli-nuli iku berturut-turut. Ya, nuli-nuli itu berturut-turut. Keluarnya darah dhaif yang tidak kurang dari 15 hari itu berturut-turut. Bi ayyakuna kelawan yen ta'ana apa ad-dhaif iku 15. Iku 15 15 apane yauman dinane. Fa aktsara maka haleluweh akeh muttasilatan kang tetemunan apa 15. Dan darah yang dhaif tadi keluarnya syarat keempat itu wilaan berturut-turut, artinya selama 15 hari atau lebih itu muttasilah nyambung. Nah di sini nyambung ini maksudnya tidak ada darah yang kuat di tengah-tengah darah yang dhaif. Ya, maksudnya muttasilah wilaan ya nuli-nuli berturut-turut itu artinya syaratnya tamyiz darah dhaif itu enggak boleh kurang dari 15 hari dan dengan wilaan dengan berturut-turut itu artinya tidak ada darah yang kuat yang menengah-nengahi di dalam 15 hari atau lebih darah dhaif. Walaupun ada nakok itu apa? Mampet atau suci atau bersih atau enggak keluar darah, itu tetap dihukumi mutasilah, enggak apa-apa. Ya. Jadi seumpama 20 hari darah dhaif. Pada hari ke-17-nya enggak keluar darah. Ya. Darah dhaifnya enggak keluar. Terus pada hari ke-18 keluar darah dhaif lagi, ya. Darah yang merah contohlah ya. Merah dengan hitam, berarti hitam darah yang kuat, merah darah yang dhaif. Lah darah yang dhaif atau merah ini keluarnya sampai 20 hari, cuman pada hari ke-17 berhenti. Ini namanya nakok, ya.
hari ke-18 keluar lagi warna merah lagi, berarti masih tetap dhaif. Lah, ini termasuk muttasilah. Yang penting dalam 15 hari lebih atau lebih itu tidak ada darah kuat yang di tengah-tengah darah dhaif. Fa inna qasama kalamun kurang apa al-qawiyyu darah kang kuat an aqallil haidi saking luwih setitike haid au abaro atawang lewati apa al-qawi aktsarahu ing luwih akeh haid au naqasa atawa kurang apa ad-dhaifu darah kang lemah kurang an aqalli tuhri saking luwih setitike masa suci au lam yakun atawa ora ana apa ad-dhaif orane iku wilaan nuli-nuli iku berturut-turut kama lauraat kaya olehe lamun ningali sapa imro'ah atau wong wadon yauman ing dalem sedina ningali aswada ing darah kang warna hitam warna ireng warna hitam wa yauman lan ing dalem sedina kang weneh ahmara ing darah kang warna merah wahalan eling-eling kada hale tetep kaya mengkono-mengkono yauman aswada wa yauman ahmara fahiya mangka utawi imro'ah iku faqidatu syartin wong wadon kang kesepen siji syarat min syuruti tamyizi kang tetep saking pira-pira syarat tamyiz wasa tilan bakal teka apa hukmuha hukume imro'ah sing faqidatu syartin fa inna qasa al-qawi an aqallil haid ketika darah yang kuat kurang dari aqallul haid yaitu 1 hari 1 enggak ada 1 hari 1 malam berarti enggak memenuhi syaratnya tamyiz au abara aktsaruhu atau darah yang kuat itu melebihi paling banyaknya haid yaitu melebihi 15 hari au naqasa ad-dhaif an aqalli tuhri atau darah yang dhaif itu keluarnya kurang dari paling sedikitnya masa suci yaitu kurang dari 15 hari au lam yakun wilaan atau darah yang dhaif tersebut tidak berturut-turut ya tadi berturut itu apa yang dimaksud wilaan apa tidak ada darah yang kuat yang menengah-nengahi di antara darah dhaif ya itu namanya wilaan. Adapun ada berhentinya ada nakoknya itu masih tetap diarani wilaan ya walaupun ada masa berhentinya itu tetap wilaan. Seperti perempuan yang melihat pada 1 hari keluar darah warna hitam dan hari kemudian keluar warna merah. Ini berarti kan ada di situ tidak ada syaratnya tamyiz yaitu 15 darah dhaifnya tidak boleh kurang dari 15 hari. Wahakadha fahya maka perempuan ini disebut faqidatu syartin perempuan yang tidak memenuhi 1 syarat dari syaratnya tamyiz. Nah, syaratnya tamyiz tadi yang disebutkan darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1. Lah, hukum tamyiz tadi di atas. Apa rupanya? Ad-dhaifu wa intola istihadatun wal qawiyyu haidun. Itu hukum tamyiz. Jadi hukum tamyiz itu artinya perempuan yang mumayyizah yang menemukan darah kuat dan darah lemah. Artinya memenuhi syaratnya tamyiz. Maka ketika darah yang keluar itu darah yang kuat, itu berarti darah haid. Ketika darah yang keluar berubah menjadi darah yang dhaif, maka berarti istihadah. Paham? Jadi ya, itu bagi mumayyizah ya. Dan ini untuk menghukumi kejadian istihadah. Beda kalau tidak ada istihadah, tidak istihadah artinya apa? Masih di hari-hari haid. Di hari-hari haid itu apa? Tidak melebihi
haidnya nggak melebihi 15 hari. Ketika tidak melebihi 15 hari, darah yang keluar warna hitam merah ya semuanya haid. Paham? Ini permasalahan ketika terjadi istihadah. Istihadah itu darah yang keluar di hari selain hari haid. Hari haid itu apa? Selama masih dalam 15 hari berarti hari haid. Nah, ya. Ketika lebih dari 15 hari, nah ini hukum istihadah berlaku. Maka ketika keluarnya darah kok sampai 1 bulan, ya keluar darah, maka dilihat apakah statusnya mubtadi'ah mumayyizah. Kalau mumayyizah berarti hukum tamyiz. Hukum tamyiz tadi ad-dha'ifu wa in tala istihadatun wal qawiyyu haidun. Darah yang dhaif dihukumi istihadah, darah yang kuat dihukumi apa? Haid. Paham ya? Itu ketika terjadi istihadah. Kalau masih dalam hari haid berarti tidak terjadi ya, awas jangan salah paham. Ketika keluarnya darah masih belum nyampe lebih dari 15 hari berarti masih fi ayyamil haid, masih di hari haid. Darah merah, darah hitam semua yang keluar masih dalam hari haid ya dihukumi apa? Haid. Kira-kira paham betul? Hasilu mas'alati dimai utawi kesimpulane masalah piro-piro darah iku annaha sak temene dima iku khamsatu aksamin 5 piro-piro bagian. Aswadu rupane darah kang warna ireng. Pertama, jadi darah itu ada 5 bagian. Pertama darah berwarna hitam. Wa ahmaru lan darah kang warna abang. Kedua darah yang berwarna merah. Wa ashqaru lan darah kang berwarna merah kekuning-kuningan atau warna pink ya. Ashqar itu merah kekuning-kuningan atau warna apa? Pink. Wa asfaru lan darah kang warna kuning. Wa akdaru lan darah kang warna kuning keputih-putihan atau warna keruh. Ini 5 warna darah, hitam, merah, pink, kuning, dan keruh. Yang lebih kuat ini urut. Hitam lebih kuat dari merah. Merah lebih kuat dari asfar atau pink. Pink lebih kuat dari warna kuning, dan darah warna kuning lebih kuat dari yang warna keruh. Wa kullun utawi saben-saben swiji minha kang tetep saking khamsatu aksam dari 5 bagian dari darah yang 5 bagian itu iku lahu iku tetep kaduwe kullun minha arba'atu ausofin utawi 4 piro-piro sifat. Dan dari 5 macam darah tadi masing-masing mempunyai 4 sifat. Li'annahu karena saat temene kullun minha iku imma mujarrodun anakalane den sepeaken opo kullun minha anithahni saking kentel wanatni lan saking bacin atau bau tidak sedap. Jadi masing-masing dari 5 darah, 5 macam warna darah itu mempunyai 4 sifat. Karena masing-masing ada yang mujarradun anithahni wan natni. Artinya darah itu disepikan, artinya tidak kental dan tidak berbau, tidak sedap. Itu sifat berarti ya. Jadi warna darah tadi sifatnya darah ada yang kental, ada yang tidak, ada yang berbau nggak sedap, ada yang tidak berbau. Lah ini darah ada yang tidak kental, tidak berbau, tidak sedap. Au bihima atau kelawan sahen lanaten, atau di situ ya kental dan bacin atau berbau tidak sedap. Jadi termasuk sifat darah ada darah yang bersifat kental dan di situ berbau tidak sedap. Berarti 2.
au bi ahadihima atau kelawan salah sijine al-aftakhan wan natun, atau dengan salah satunya, artinya darahnya kental tapi tidak berbau, tidak sedap. Atau kebalikannya, nomor 4 berarti kebalikan dari tadi yang ahadihima, darahnya kalau tadi kan darahnya kental tapi tidak berbau, tidak sedap. Yang keempat berarti darahnya tidak kental tapi berbau, tidak sedap. Nah, ini 4 sifat ini mempengaruhi hukum darah itu kuat atau dhaif. Maksudnya gini, ketika darah itu sama-sama warna hitam, ya, dan darah yang contoh keluarnya 20 hari, ya, kan kalau istihadah kan melebihi dari 15 hari, keluarnya 20 hari, dan darah yang keluar 10 hari itu warna hitam, ya, warna hitam, kental dan berbau, tidak sedap. 10 hari yang kedua keluar yang darah 10 hari yang kedua kan warnanya hitam semua ini, ya. Kita ambil contoh darahnya satu warna tapi sifatnya beda. Yang 10 hari kedua darah yang hitam ini tidak kental dan tidak berbau. Nah, berarti sifatnya beda, walaupun warnanya sama tapi sifatnya beda. Maka darah yang hitam 10 hari yang pertama adalah darah yang kuat. 10 hari yang kedua darah yang dhaif. Dari itu maka hukum tamyiz berjalan. Yang kuat dihukumi haid, darah yang dhaif dihukumi istihadah. Contoh kedua, beda warna. 10 hari warna hitam, terus 10 hari kedua warna merah, ya, berarti 20 hari. Enggak, yang warna merah berarti ini keluarnya 1 bulan, ya, keluarnya 1 bulan. Karena tadi syaratnya tamyiz darah dhaif tidak kurang dari 15 hari. Maka kita ambil contoh keluarnya 25 hari atau 30 hari. 25 hari lah, ya. Atau 5 hari pertama keluar darah warna hitam. Lah terus hari ke-6, ya, hari ke-6 sampai hari ke-25 berarti berapa hari? 20 hari. Keluar darah merah semua. Berarti keluar darah merah selama 20 hari. Maka darah yang 5 hari yang hitam itu kuat, yang merah yang 20 hari itu dhaif, ya, paham? Atau ada sifatnya, yang hitam, ya, yang hitam di situ kental, ya, kental tapi nggak bacin, tidak berbau, nggak sedap. Yang merah bau, ya, bau nggak sedap tapi nggak kental. Nah, ini dihitung berarti sifatnya dengan warnanya, ya, warna hitam dengan merah kuat hitam, ditambah sifatnya yang tadi hitam warna kental, apa sifatnya kental tapi tidak berbau. Merah, ya, punya sifat apa tadi? Berbau tapi tidak kental. Ini berarti sifatnya sama-sama satu, ya. Berarti menang atau yang kuat adalah yang hitam, gitu, ya. Dan seperti itu seterusnya. Walau nuhu utai warna nidam, ayit dami tegese darah, al aqwa kang luwih kuat iku aswadu warna ireng, warna hitam. Darah yang lebih kuat adalah warna hitam. Thumma ahmaru, urutan kedua thumma ahmaru, nuli darah kang warna abang. Kedua darah yang berwarna merah. Fahuwa maka utawi ahmar iku dhaifun, darah kang lemah, kang apes, binisbati kelawan den bangsaken lil aswadi maring darah kang warna hitam. Darah yang paling kuat adalah darah hitam, kemudian darah merah, ya, berwarna merah. Maka darah yang merah dhaifun bin nisbah lil aswad.
ketika darah merah bareng keluar pada dengan warna hitam bersamaan dengan warna hitam, artinya berapa hari warna hitam, berapa hari warna merah. Yang dimaksud bareng itu bukan satu hari keluar hitam dan merah, bukan ya. Jadi dalam waktu kejadian dia istihadah ada darah hitam, ada darah yang merah, maka yang lebih kuat adalah darah hitam. Lah, darah merah ini dhaif dibandingkan darah yang hitam. Paham? Wa qawiyun lan iku darah kang kuat opo ahmar bin nisbati lil asqori. Kelawan den bangsaken lil asqori maring darah kang warna merah kekuning-kuningan. Tapi darah merah itu ketika dengan darah asqor yang pink, maka darah merah adalah qawiyun, kuat dibanding darah asqor. Wal asqoru utawi darah kang pink iku aqwa luwih kuat minal asfari tinimbang darah kang warna kuning. Dan ketika darah pink dibanding dengan darah kuning, maka darah pink yang lebih kuat. Wa huwa utawi asfar iku aqwa luwih kuat minal akdari tinimbang saking darah kang kuning keputih-putihan atau warna keruh. Dan darah yang kuning lebih kuat dari darah yang akdar atau keruh. Wama utawi darah, sekarang yang sifatnya, kalau tadi yang warna ya, dilihat dari warna darah itu ada yang lebih kuat, yaitu paling kuat adalah hitam. Sekarang yang sifat, wama utawi darah lahu kang iku tetep kadue iman raihatun utawi mambu karihatun kang den kedingi, yang punya bau yang tidak disukai, iku aqwa luwih kuat mimma tinimbang sangking darah la raihata kang ora ana ambu iku maujud lahu kadue ma. Maka darah yang lahu raihatun karihatun, darah yang mempunyai sifat punya bau tidak sedap, maka hukumnya lebih kuat daripada darah sing la raihata lahu, darah yang tidak mempunyai bau tidak sedap. Watsakhinu utawi darah kang kental iku aqwa luwih kuat minar raqiqi tinimbang saking darah kang encer. Dan begitu juga darah yang kental itu hukumnya lebih kuat daripada darah yang encer atau cair. Kira-kira paham? Itu hukum istihadah dengan cara hukum tamyiz, mengetahui mana darah yang kuat dari segi warna darah ya, dan dari segi sifatnya. Maka darah yang kuat dihukumi darah haid, darah yang dhaif dihukumi darah istihadah. Fa in istawaya wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.